Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan terutama, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi bantuan dan kesempatan saat ini. Salawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dari kelas AK20F. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai moral. Etika umum merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip. Yang kedua yaitu pengertian politik. Pengertian politik berasal dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pembagian atau distribusi dari sumber yang ada. Yang ketiga yaitu etika politik. Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjukkan kepada manusia sebagai objek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik merupakan sebuah cabang dalam ilmu etikan yang membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai dalam kegiatan politik. Yang keempat yaitu awal munculnya etika politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur politik tradisional berangsur-angsur mulai rapuh sampai ambruk. Dengan runtuhnya tatanan masyarakat Athena, muncul berbagai macam pertanyaan tentang masyarakat dan negara, seperti bagaimana seharusnya masyarakat harus ditata dan siapa yang harus menata, apa tujuan negara, dan beragam pertanyaan lainnya. Yang kelima yaitu peran Pancasila sebagai sumber politik di Indonesia. Indonesia sebagai dasar filsafat bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama, negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang bersifat mutlak berdasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua juga merupakan sumber nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam satu wilayah tertentu dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, persatuan yang utuh atau tidak terpecah-pecah. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, 10 rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip
Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintah negara. Para pejabat eksekutif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus menyadari 11 bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi moral. Dalam penerapan etika politik, Pancasila di Indonesia tentunya mempunyai beberapa kendala-kendala, yaitu yang pertama, etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi sendiri. Yang kedua, Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap dibanding etika politik Pancasila, sehingga kritik apapun yang ditunjukkan kepada Pancasila oleh etika politik Pancasila tidak mungkin berangkat dari Pancasila sendiri, karena kritik itu tidak akan membuahkan apa-apa. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.